Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 30 Juli 2025. Mari kita berdoa. Oleh kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini. Kami pun percaya bahwa Engkau setia menuntun kami untuk tetap teguh menjalani hidup ini. Karena itu, firman-Mu akan kami baca dan renungkan, yang kami aminkan menjadi bagian kehidupan kami untuk senantiasa berjalan pada kebenaran. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk mengerti dengan benar firman-Mu, terlebih untuk menghidupinya di dalam kehidupan ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayat 48. Mengasihi musuh-musuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun, aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Amin. Tema renungan kita ialah mengasihi musuh, wujud kesempurnaan kasih. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan, pakaboro eyali, ia mo pak kaboro tongan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemerintah apartheid di Afrika Selatan membuat Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun. Namun, setelah dibebaskan dan menjadi presiden, ia tidak membalas dendam, melainkan mengajak berdamai dengan mereka yang dulu menindasnya. Ini adalah kisah inspiratif yang mengharukan bagi dunia, sekaligus merupakan kisah yang mampu melakukan perintah Tuhan Yesus dalam bacaan kita. Saudara-saudara, Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayat 48 memperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya dari kasih. Tuhan Yesus menantang kita untuk melampaui kebiasaan yang hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita dituntun untuk melakukan kasih yang sesungguhnya, yaitu dengan cara mengasihi orang yang kelihatannya tidak akan mungkin mengasihi kita. Dasarnya adalah kasih Allah sendiri yang menyatakan kasih yang sejati kepada semua orang. Kasih yang seperti itulah yang menjadi ukuran kesempurnaan atau teleios, yakni kedewasaan, keutuhan, dan kemampuan mencapai tujuan akhir. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dewasa ini sepertinya rasa benci dan permusuhan semakin terbuka di ruang publik. Perpecahan yang tajam atau polarisasi kelihatannya semakin mewarnai semua bidang kehidupan, misalnya politik, agama, sosial, ekonomi. Media sosial menjadi tempat saling menghujamkan berbagai kebencian, kemarahan, dan upaya saling menjatuhkan. Di tempat kerja, keluarga,
organisasi dan komunitas, seringkali relasi dengan sesama manusia dicederai oleh permusuhan dan kebencian. Saudara-saudara, mengasihi orang yang membenci kita bukanlah ketidakberdayaan, namun itulah kekuatan terbesar dari kasih. Melakukannya memang tidaklah mudah, tetapi pasti selalu membawa kelepasan dan kedamaian. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur dalam relasi kami dengan sesama, di mana Tuhan mengutus kami. Firman-Mu terus menyapa kami, memberi nasihat bagi kami, mengasihi musuh, wujud kesempurnaan kasih. Kami pun sadar ya Tuhan, bahwa dalam melakukan firman-Mu, menghidupinya dalam kehidupan kami, tentu bukanlah perkara yang mudah. Namun kami percaya juga bahwa Engkau akan menolong kami, menguatkan kami untuk dapat sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu. Karena itu, kami percaya bahwa ketika kami hidup oleh firman-Mu, akan membawa kelepasan dan kedamaian. Kami mohon Engkau Allah yang akan selalu memberkati dan menyertai kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan karunia Tuhan. Tuntunlah kami agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Topang dan lindungilah anak-anak kami dalam perjalanan hidup mereka setiap waktu. Demikian juga bagi orang tua kami, kiranya senantiasa berbahagia bersukacita di dalam Tuhan. Yang masih bergumul dengan sakit, yang berduka cita, yang berbeban berat oleh berbagai persoalan-persoalan hidup. Oh Tuhan, topang dan kuatkanlah, pulihkanlah keadaan anak-anak Tuhan, sehingga dalam segala hal dan keadaan terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan. Diberkatilah kehidupan masing-masing kami, juga kehidupan bersama sebagai gereja-Mu, menyatakan panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani. Diberkatilah saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia, keberhasilan yang boleh diraih. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Bangsa kami, kota di mana kami berada, pemimpin-pemimpin kami diberkati, sehingga kami menikmati damai sejahtera Allah dimanapun Tuhan mengutus kami. Kami pertaruhkan hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, teruslah semangat, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.